Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Widyananda dengan NIM C1009. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mengenai materi dari fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, berikut adalah bahasan materi pada video kali ini. Yang pertama ada ciri seksual primer dan sekunder, kemudian organ reproduksi ikan, perkembangan gonad, diameter telur dan fekunditas, HSI dan GSI, performa reproduksi, induksi hormonal, rekayasa kelamin atau seks reversal, bioesai, dan preservasi gonad. Nah, yang pertama adalah ciri seksual. Ciri seksual ini terbagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Ciri seksualitas primer dapat diamati dengan cara menseksi serta melihat perbedaan gonad antara ikan betina dan jantan, yaitu berupa ovarium atau testis. Nah, yang kedua ada ciri seksual sekunder. Nah, ciri seksual sekunder ini terdapat dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme merupakan perbedaan bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina, sedangkan dikromatisme adalah perbedaan warna antara jantan dan betina. Nah, berikutnya adalah mengenai organ reproduksi ikan. Hal terpenting sebagai suatu sistem fisiologis suatu organisme salah satunya adalah reproduksi. Nah, terutama pada ikan, reproduksi ini fungsinya untuk menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Nah, pada betina terdapat dua organ reproduksi, yaitu ovarium dan ovidum. Begitu pula pada jantan terdapat dua organ reproduksi utamanya, yaitu adalah testis dan vas deferens. Nah, selanjutnya adalah perkembangan gonad. Menurut Setiawati dan Melianawati 2020, suatu tahapan tertentu di dalam perkembangan gonad, baik sesudah atau sebelum memijah pada ikan, dan juga tetap berlangsung yang sebagian besar dari hasil metabolisme akan digunakan dalam perkembangan gonad, merupakan tingkat kematangan pada gonad. Dengan melihat tingkat kematangan pada gonad dapat dijadikan sebagai indikator untuk melakukan pemijahan pada ikan. Nah, tingkat kematangan gonad atau TKG ini biasanya terdiri dari beberapa tahap. Nah, contohnya ini adalah tingkat kematangan gonad pada ikan sembilang. Nah, yang atas adalah tingkat kematangan gonad pada betina dari mulai tingkat kematangan gonad 1 hingga tingkat kematangan gonad 6. Terlihat perbedaan antara warna dan juga ukuran telur. Nah, sedangkan yang bawah adalah gambar dari gonad pada jantan ikan sembilang. Nah, selanjutnya adalah diameter telur dan fekunditas. Kualitas dari telur yang tidak konsisten atau buruk secara signifikan ini dapat mempengaruhi kualitas produksi larva dan juvenil menurut Stuart et al. 2020. Peningkatan ukuran larva memiliki keterkaitan dengan kelangsungan hidup, ketahanan terhadap akses ke tempat yang lebih luas, dan tempat untuk mencari makan. Nah, diameter telur ini dapat digunakan sebagai ukuran memastikan apakah larva ikan akan tumbuh dengan baik atau tidak. Dan fekunditas telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan dalam satu induk. Nah, selanjutnya adalah HSI dan GSI. GSI, indeks kematangan gonad atau yang sering disebut dengan Gonadosomatic Index, seringkali digunakan untuk tujuan mengetahui gonad yang mengalami perubahan secara kuantitatif menurut Tondang et al. 2019. Nah, rumus dari GSI adalah persen GSI sama dengan bobot gonad dalam gram dibagi dengan bobot tubuh ikan dalam gram dikali 100. Hepasomatic Index yang memiliki nilai kuantitatif karena terdapat gambaran terkait pertambahan bobot hati yang sejajar dengan meningkatnya GSI, serta perkembangan dari gonad. Pandangan berbeda mengenai arti dari HSI adalah rasio bobot hati dengan bobot ikan. Nah, rumus dari HSI adalah
bobot hati dalam gram dibagi dengan bobot tubuh dalam gram dikali 100. HSI ini memiliki keterkaitan dengan GSI, yaitu pada proses fitogenesisnya yang akan mensintesis fitologenin. Meningkatnya nilai HSI ini mengindikasikan bahwa aktivitas hati sedang meningkat, yaitu dalam mensintesis ekstradiol 17 beta dan memiliki sifat normal. Nah, selanjutnya adalah performa organisme akuatik. Ikan juga memiliki banyak jenis dengan potensi reproduksi yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah faktor kualitas pakan, faktor lingkungan, dan faktor campur tangan manusia yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Namun selain itu, ikan juga memiliki potensi reproduksi seperti pola pemijahan, indeks kematangan gonad, fekunditas, diameter telur, serta rematurasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah induksi hormonal. Perlakuan induksi hormon pada kegiatan budidaya adalah bertujuan untuk mempertinggi produktivitas suatu spesies atau jenis kelamin organisme akuatik pada suatu spesies yang sama dan mempunyai kemampuan tubuh dalam berkembang dengan ukuran yang lebih besar daripada organisme lainnya. Nah, salah satu cara induksi hormonal adalah dengan penambahan hormon steroid dan antidopamin. Antidopamin merupakan hormon yang dapat menghambat penghasilan hormon gonadotropin yang mana akan mempercepat uh, pertumbuhan gonad, sehingga dalam proses induksi hormonal diperlukan juga antidopamin. Nah, berikutnya adalah rekayasa kelamin atau seks reversal. Menurut pendapat dari Whitley et al. 2021, seks reversal memiliki arti sebagai sebuah proses dari suatu individu yang mengembangkan jenis kelamin fenotipnya, tetapi berbeda dengan jenis kelamin kromosomnya atau genotipnya. Jadi pada dasarnya, ikan tersebut terlahir dengan genotip atau gen dari jantan atau betina, namun pada ikan sebelum benar-benar masuk ke dalam perbedaan jenis kelamin, ada masa ambigunya. Jadi dia belum berubah menjadi jantan atau betina. Nah, pada saat itulah dilakukan seks reversal untuk mendapatkan keuntungan seperti pada ikan nila. Ikan jantan biasanya memiliki bobot tubuh yang lebih besar dan cepat tumbuh, sehingga mayoritas pembudidaya ikan nila menginginkan bahwa ikan-ikan yang lahir adalah ikan jantan semua. Nah, selanjutnya adalah bioesai. Bioesai merupakan metode untuk mengukur tanggapan suatu organisme hidup untuk menentukan keberadaan atau konsentrasi dari bahan kimia. Bioesai ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan analisis kimia hasil buangan limbah untuk tujuan proteksi lingkungan. Bioesai menjadi sangat penting karena memberikan informasi mengenai toksisitas material tertentu, misalnya sedimen terhadap biota akuatik, dan ini bertujuan untuk penilaian kualitas lingkungan dalam pesisir. Nah, bioesai ini biasanya dilakukan untuk mengecek dari pengaruh bahan kimia pada suatu organisme atau ikan. Nah, yang terakhir adalah preservasi gonad, atau dalam hal ini adalah pengawetan sperma. Teknik preservasi merupakan salah satu metode untuk mempertahankan kondisi dan kualitas sel yang telah diambil dari tubuh makhluk hidup agar dapat dimanfaatkan dalam proses fertilisasi in vitro. Nah, kenapa pengawetan sperma? Karena biasanya sperma ini dihasilkan setiap saat oleh jantan yang sudah matang gonad. Nah, sedangkan telur ini biasanya memiliki musiman atau waktu-waktu tertentu untuk untuk matang, sehingga tidak tersedia selalu. Dan untuk telur sendiri itu karena ukuran selnya lebih besar, jadi dia lebih sulit untuk diawetkan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk merancang materi ini. Oke, mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.